kaki dian Allah masih menyalakah dalam Anda? Saudara, kaki dian Allah itu artinya representasi daripada Roh Kudus. Kalau kaki diannya mati, Roh Kudusnya tidak ada. Ya, saudara, kaki dian itu adalah hadirat Allah, penyertaan Tuhan. Emmanuel itu ada pada kita. Ya, saudara. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudusnya, nyalanya apinya pada 7 cabang dari kaki dian dengan 7 pelita di atasnya itu tidak menyala. Ya, saudara. Ada beberapa faktor kenapa tidak menyala. Karena imamnya tidak setia dan tidak responsibel, tidak tanggung jawab untuk mengisi minyak, setiap pelitanya diisi dengan minyak zaitun dan mengatur sumbunya supaya tetap bagus dan tidak berbau sangit dan tetap menyala. Sehari 24 jam itu harus menyala, kata Alkitab. Saudara, tetapi bila mana imamnya teledor, maka ada salah satu atau beberapa dari 7 pelita itu bisa mati. Dan Tuhan akan marah. Ini pada perjanjian lama. Saudara. Terus ini 7 pelita harus 24 jam menyala. Imam harus menjaga. Jangan sampai kehabisan minyak. Saudara. Kemudian apa penyebab yang lain? Itu kaki dian mati pelitanya. Saudara. Karena kaki dian ini memang sudah dikeluarkan. Artinya sudah dibuang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kaki dian. Tidak ada tempat di mana Allah bisa tinggal, bertakhta, menyala, menjadi terang di dalam rumah dan pribadinya. Saudara, itu sebab pelajaran kaki dian Allah masih menyalakah pada Anda? Ini penting sekali. Sebab nanti saya akan jelaskan orang yang mati kaki diannya, ketika dia meninggal dunia, dia tidak tahu arah kemana untuk selamat. Ketika dia bingung mau kemana, iblis akan ambil dia. Iblis akan ambil dia dan bawa masuk dalam neraka. Karena dia tidak mempunyai jalan. Dia tidak tahu jalannya. Kenapa? Gelap. Orang yang punya kaki dian, terang. Dia bisa melihat dengan jelas tahta kerajaan Allah. Sorga terbuka pintunya untuk dia. Itu karena ada kaki diannya menyala. Tapi kalau kaki diannya mati, perjalanan abadinya akan suram dalam hukuman, dalam api neraka. Sebab itu pelajaran ini adalah pelajaran yang penting sekali. Kaki dian masih menyalakah dalam Anda? Matius pasal yang kelima, ayat 14, 15, dan 16. Kita akan baca bersama para kekasih. Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Siap dengan suara yang nyaring? Juga di rumah Anda. 1, 2. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara, supaya apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Apa hubungannya dengan pelita yang menyala? Dengan perbuatan yang baik. Terus orang yang pelitanya menyala, katakan, bila saya pelita Roh Kudus menyala di dalam saya bisa berbuat baik untuk banyak orang. Saudara. Nah, di sini adalah satu maksud dari Tuhan. Sehingga supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan katakan, dan supaya mereka memuliakan Bapa saya yang di sorga. Ya, saudara. Jadi ini tugas
Kenapa kaki Dian harus menyala? Dan untuk berbuat baik kita tahu kita tidak bisa miskin. Kita tidak bisa kekurangan. Untuk bisa kita berbuat baik, Tuhan akan menjamin dan memberkati kita sampai kita bisa berbuat baik kepada semua orang sebanyak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, orang seringkali egois dan tidak mau berbuat baik untuk memuliakan Bapa di sorga. Saudara, jadi Tuhan menahan berkat-Nya karena dia tidak mempunyai cita-cita, dia tidak mempunyai mission dalam hidupnya, dia tidak ada motivasi dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak ada nyala pelita, tidak ada Roh Kudus untuk berbuat baik. Ya, saudara. Sehingga bila itu padam, tidak ada keinginan untuk berbuat baik supaya orang mempermuliakan Bapa, maka apa yang terjadi? Begitu itu padam lampunya, pelitanya mati dan gelap, Tuhan menutup berkat juga. Sebab orang ini memang tidak mempunyai niatan untuk memuliakan Bapa di sorga. Ya, jadi mata rantainya, ya saudara, itu penting sekali buat kita. Bukan cuma untuk Bapa di sorga, bukan cuma untuk orang lain, saudara, tetapi untuk diri kita sendiri. Katakan, untuk diri saya sendiri, lampu saya harus terang, menerangi kegelapan, sebagai kota di atas gunung yang akan selalu terlihat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, inilah tema kita, dan saya ingin menunjukkan tentang kaki Dian. Saudara, kaki Dian kita akan baca lebih dahulu dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Kita mulai dari judulnya. Lukas 8 ayat 16. 1, 2. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Amin. Saudara, jadi di mana harus diletakkan? Di kaki Dian. Jangan di bawah tempat tidur, jangan di bawah tempayan. Ya, saudara, artinya di kolong. Jangan ditaruh di kolong, tetapi harus di tempat yang kelihatan, di kaki Dian. Katakan, di tempat yang tinggi, supaya isi rumah menjadi terang. Ya, saudara. Nah, inilah kaki Dian, saudara. Yaitu menurut kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-31, 36 sampai 39, mohon saudara baca nanti di rumah. Jangan lupa, ya saudara, sehingga saudara bisa mendapat jelas tentang benda ini. Benda ini yaitu kaki Dian, katakan kaki Dian, dibuat dari emas. Seberat 50 kilogram. Ya, itu emas dalam seberat 50 kilogram, saudara, dan kemudian ditempa, ya saudara. Itu bukan dicor, dicetak, bentuk ini tidak. Bentuk ini adalah bentuk ditempa. Jadi dari satu bongkah dibikin gepeng dengan api. Setelah itu pemahat-pemahat yang dipilih oleh Allah. Pemahatnya pun pilihan Allah yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, saudara, di sini kita melihat namanya adalah Besaliel, katakan Besaliel dan Aholiab. Saudara, Besaliel dan Aholiab ini dua orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jelas Alkitab. Saya katakan tadi Perjanjian Lama sedikit orang yang penuh dengan Roh Kudus dan kebanyakan disebut namanya siapa? Nah, Besaliel dan Aholiab adalah tukang batu. Tetapi diberi Roh Kudus sehingga bisa menjadi tukang emas. Untuk menempa emas. Biasa dia memahat batu, sekarang dia memahat bongkahan emas.
Ya, saudara, kira-kira lempengan itu tebalnya sekian, itu emas, saudara, dan karena hanya sekian kilogram saja, mungkin bentuknya tidak besar, cuma kecil saja, kira-kira sekian, dan dia menempa, saudara, sehingga jadi bentuk ini. Menurut saudara, sukar apa tidak? Sukar sekali. Sukar sekali. Tukang tempa emas zaman sekarang pun belum tentu bisa kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Saudara, dan Besaliel dan Aholiab, dua orang tukang yang dipenuhi Roh Kudus, dipilih oleh Allah membuat kaki Dian. Saudara, ini adalah orang-orang yang tidak melihat gambarnya. Bentuknya tidak melihat gambar. Tetapi dia mendapat visi ilahi. Diberi oleh Tuhan bayangannya. Saudara, dimensinya, panjangnya, tingginya, tebalnya. Saudara, berapa cabangnya, harus ada 7 cabangnya. Saudara, itu dia mendapat visi dari Tuhan. Hebat sekali. Saudara, seperti dongeng. Bagaimana mereka berdua bisa membuat barang yang luar biasa mahal dan luar biasa indahnya. Saudara, bila saudara melihat itu tiangnya, ya, pokok pohonnya, ini adalah gambaran daripada pohon. Kemudian ada carang-carangnya, itu ada kelopak bunga, kuntum bunga, ya, dan daun. Jadi itu rantingnya ada ukiran-ukiran daun, kelopak, dan bunga. Saudara. Nah, ini menunjukkan apa? Pohon itu menunjukkan suatu kehidupan yang produktif. Saudara. Pohon itu menghasilkan buah. Pohon menghasilkan manfaat bagi manusia. Saudara, kita melihat sekarang obat-obatan dari farmakimia itu sekarang sudah mulai banyak beralih kepada bahan-bahan natural, herbal, dan bahan-bahan yang lain yang dalam bentuk natural, dalam bentuk alamiah. Saudara, dari pohon-pohonan, dari akar-akaran, dan itu khasiatnya juga dahsyat. Beberapa bahkan lebih dahsyat daripada hasil racikan laboratorium. Jadi saudara, pohon ini adalah satu bayangan supaya kita semua menghasilkan buah, menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan dan bagi diri kita sendiri. Amin. Jadi kita harus menjadi kaki Dian. Artinya kita harus mempunyai satu kehidupan yang produktif. Tidak cukup produktif saja, tetapi harus ada nyalanya. Katakan, harus ada urapan Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat keistimewaan kaki Dian, sosok benda ini. Ya saudara, satu, itu pribadi kita yang harus berbuah. Katakan, kaki Dian adalah pribadi saya yang harus berbuah. Dan yang penuh Roh Kudus. Saya menjadi kaki Dian yang menyala. Amin. Jadi inilah arti daripada kaki Dian. Ya saudara. Sebaiknya nanti di rumah saudara membaca dari Keluaran pasal yang ke-25. Kita harus cek. Ya, katakan, saya harus cek. Kenapa kaki Dian saya bisa padam? Omong. Kenapa kaki Dian saya bisa padam? Nah ini saudara ya. Jadi saya sudah katakan tadi pada pendahuluan khotbah saya, kalau kita meninggal, kita memang sudah produktif barangkali ya. Kita suka berkorban, kita suka membantu orang, kita menghasilkan, tetapi tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka ketika meninggal, kita kehilangan arah ke sorga. Ya saudara, dan ini fatal. Bukan untuk kehilangan arah di satu kota atau di satu daerah yang terasing. Kita pada zaman ini kita pasti bisa dapat lagi arah kita dengan baik. Melalui GPS, saudara, dengan semua turunan instrumentasinya dan application-nya, Google Map ataupun Waze dan lain sebagainya, kita akan menemukan kembali tujuan kita. Tetapi ini tidak pakai Google Map, ini tidak pakai internet, ini tidak pakai Waze. Ini harus pakai Roh Kudus. Terus orang yang meninggal harus meninggal di dalam Roh Kudus. Katakan, bila saya meninggal
saya harus meninggal dunia di dalam urapan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Sehingga saudara, kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah. Itu tanda kita taat. Tidak hanya kita menjadi pohon yang berbuah dengan lebat, saudara, tetapi penuh Roh Kudus. Ya, nah itulah yang kita harus mohon dari Tuhan. Saudara, bila kita melihat dua buah ayat ini dari Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan 5, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima. Maka kita bisa membaca di sini saudara, warning Allah, peringatan dari Tuhan bagi kita semuanya. Ya, mulai dari ayat 1, ini adalah peringatan kepada jemaat di Efesus. Ya, katakan jemaat di Efesus. Dipersoalkan mengenai kaki Diannya. Ya, saudara, wah gawat ya. Jadi ada 7 jemaat yang dipersoalkan oleh Allah. Ya saudara, tetapi yang paling utama ditaruh sebagai headline, sebagai pokok berita adalah Efesus. Apa dan isi daripada berita yang istimewa, yang penting ini, yang gawat ini, yaitu kaki Dian yang tidak menyala. Saudara. Nah, ini merupakan hal yang gawat di mata Allah, ya. Baik, kita akan baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1, 2. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara, ini tidak main-main. Ya, ini bukan hanya sekedar warning, tapi ini ancaman. Ancaman bagi sidang jemaat akhir zaman itu ada 7. Yang diberikan pada masing-masing jemaat itu 1 ancaman. Saudara. Jadi ancaman pertama dari Allah adalah kaki Dianmu itu mati. Ya. Itu sebab kalau kamu tidak bertobat, tidak bisa nyala lagi. Kalau kamu bertobat, kamu bisa nyala lagi. Nah, kalau kamu tidak bisa nyala lagi, kaki Diannya tak ambil dari kamu. Kasih orang lain. Dan kamu tidak akan punya kaki Dian. Berarti kamu akan terhilang dalam hukuman yang kekal. Jadi saudara, ini justru warning pertama, ancaman pertama dari 7 ancaman Allah kepada sidang jemaat. Jadi tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah adalah membuat jemaat mempunyai nyala, pelitanya terang benderang. Ayo tangan saudara, saya harus menyala, terang benderang, seumur hidup saya. Sehingga ketika meninggal, saya jelas arah saya. Masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Jadi saudara, banyak orang, juga penginjil dan pengkhotbah, hanya mengatakan percaya masuk sorga. Saudara, itu baru 50%. 50% kebenaran yang lain tidak disampaikan. Orang harus menjadi kaki Dian yang menyala, baru bisa selamat. Saudara, ya, itu sebab kita harus ada pendalaman Alkitab, kita harus mengerti apa menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Pada waktu saudara mendengar penjelasan firman, itu masuk di dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus menulis pada loh hati saudara. Semua katakan, ketika saya di hadirat Allah, menerima firman dengan hati yang terbuka, tangan saudara, Roh Kudus akan menulis di hati saya firman yang saya dengar, sehingga selalu teringat sampai hari terakhir hidup. Sehingga ketika saya menghembuskan nafas,
Yang terakhir, catatan Roh Kudus di dalam hati saya membawa saya masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Saudara, beda dengan saudara belajar di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Itu tidak ada Roh Kudus. Guru, dosen tidak perlu Roh Kudus. Karena dia hanya menyampaikan ilmu biasa, perkataan manusia, hasil riset, hasil daripada penelitian. Saudara, itu adalah hasil pengembangan dari para pendahulu, para inventor, para pencipta hukum alam, dan hukum-hukum saintifik. Itu tinggal dikembangkan lagi. Teori hukum Archimedes, teori hukum Newton, umpamanya. Nah, itu dikembangkan kembali sampai menjadi begini modern sekarang ini. Saudara, ada kapal-kapal induk yang dahsyat. Saudara tidak akan pernah bisa percaya ada barang itu. Kapal yang begitu dahsyat. Saudara, di San Francisco, kami pada lebih dari 10 tahun yang lalu, saya dan anak cucu ada di sana. Kita melihat penginapan hotel kita ada di pantai, di mana di situ sedang diperbaiki satu kapal induk. Saudara, kita tidak akan pernah percaya bahwa itu kapal induk itu kayak gitu besarnya. Padahal itu bukan yang terbesar punya Amerika, bukan. Yang terbesar namanya Nimitz. Saudara, kita tidak bisa bayangkan lebarnya itu berapa lapangan sepak bola. Panjangnya berapa? Panjang sekali. Saudara, itu barang bisa mengapung. Saudara, bahkan mengapung mepet pada dermaga. Kok bisa? Ini adalah pengembangan dari hukum Archimedes. Saudara, dari hukum Newton dan beberapa hukum yang lain. Sehingga barang yang begitu besar bukan dari gabus, bukan dari apa itu namanya tulisi kalau karangan bunga itu namanya apa? Ya itu yang saudara sudah tahu itu. Nah, bukan dari itu dari pelat baja yang tebal-tebal. Ratusan ton bobotnya. Bisa mengapung. Gimana saudara? Banyak orang yang tidak belajar mengatakan ini keajaiban. Mungkin ada setan di bawahnya nyangka dia. Saudara. Nah, kalau orang belajar tidak perlu Roh Kudus. Orang mengajar tidak perlu Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena itu tidak membawa ke surga. Tetapi kalau orang mendengar firman, Tuhan tahu inilah yang dia pentingkan bagi jiwa dan rohnya. If you hear the words of God, God Himself acknowledge that you need the Holy Spirit to print it onto your heart. So that your heart will be filled with the words of God, with the commandments and promises of God. So at the time you die, you can go up into the heaven because of, karena hati saudara, your heart have been imprinted the words of God. Sudah tercetak Roh Kudus, perkataan firman Allah. Jadi betapa pentingnya orang mendengar firman dengan kaki dian yang menyala. Oh Tuhan Allah Roh Kudus, penuhi hamba dengan roh-Mu supaya hamba bisa menangkap dan Engkau mencetakkan, mengukir, kata naskah Alkitab. Ya saudara, kata-katanya adalah mengukir. Saudara, bukan mencetak tapi mengukir. Saudara, mengukir dalam hati. Jadi ada hati yang dilukai, ada hati yang dicacah dengan firman. Bisa hilang? Tidak bisa. Semacam hati yang ditato dengan firman. Tidak bisa hilang. Saudara, karena Roh Kudus mentato, mengukir firman dalam loh hati kita. Katakan, Roh Kudus harus mengukir firman di dalam hati saya. Sehingga ketika saya meninggal, saya pasti selamat. Jalan saya selalu terang. Karena kaki dian saya menyala.
dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya yakin ketika Ibu Gembala, Pastor Syaini meninggal, dia sudah tahu jalannya. Karena dia mengajarkan jalan ini. Saudara, orang yang sudah tahu jalannya, tidak ada keraguan, ketakutan, dan horor, dan teror, dan traumatika tidak ada. Histeria, ketakutan tidak ada. Apa sebab? Sudah tahu jalannya. Ini sudah imprinted, sudah terukir pada hatinya. Saudara. Sebab betapa penting seorang anak Tuhan sebelum meninggal dunia. Ya, katakan pada samping Anda, sebelum kita meninggal, jangan bilang ojo meden-medeni itu. Ya. Katakan sebelum kita meninggal, kita harus dicetak firman Tuhan. Supaya ketika meninggal, yaitu saya atau Anda masuk surga. Takut apa tidak? Tidak usah ditirukan. Ya. Nah, tidak usah takut. Kenapa? Karena saudara mempunyai firman. Kematian saudara, kematian saya hanyalah satu jembatan emas dari Tuhan menghantar kita masuk di dalam kerajaan Allah. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.